Oke, tadi kita ada contoh tentang penjualan kue pie. Jadi saya review lagi. Di sini ada 15 minggu. Jadi sebuah perusahaan itu, perusahaan dessert. Dessert ini makanan ringan, biasa makanan pencuci mulut. Kalau di budaya orang luar negeri ada istilahnya dessert. Setelah makan berat seperti makan nasi, mereka menutup dengan semacam kue atau buah-buahan. Jadi sebuah distributor frozen dessert, distributor pie yang dibekukan, ingin mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dari pie ini. Jadi yang menjadi variabel terikatnya adalah penjualan pie, dihitung dalam berapa banyak unit atau satuan pie yang laku terjual dalam satu minggu atau per minggunya. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhinya atau independen variabel atau variabel bebasnya adalah price, harga dari pie ini, dan juga biaya promosi atau pengiklanan, advertisingnya. Data ini dikumpulkan selama 15 minggu dan disajikan dalam bentuk tabel. Kalian lihat di sini ada week, ada pie sales, ada price, ada advertising. Satuan dari price sales dari pie sales itu biasanya continuous. Minggu lalu, awal minggu ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis data. Jadi data ini adalah data ratio, data interval, dan juga ketiga data ini sama sehingga nanti pada saat interpretasinya tidak terlalu susah kita menganalisisnya atau menjelaskannya. Harga dari kue pie atau price-nya itu kalian lihat di sini. Pada minggu tertentu harganya bisa naik, bisa turun. Di sini ada juga biaya periklanan. Jadi semua itu berbeda-beda. Makanya di sini disebut variabel. Kenapa? Karena variasi dengan nilainya yang berbeda-beda. Kita membangun persamaannya adalah sales yang ingin kita ketahui. Kita berikan head-nya atau semacam topi di atas tanda yang ingin kita estimasi sama dengan intercept-nya atau koefisien titik potongnya ditambah dengan B1 price, B2 advertising, B1 dan B2 ini adalah nanti koefisiennya. Bisa menggunakan Microsoft Excel, nanti saya kirimkan video untuk tutorialnya. Di situ kalian lihat hasilnya akan menampilkan summary regression atau regression statistiknya, ada ANOVA-nya dan juga koefisien dari tiap variabel. Jadi di sini intercept-nya kalian lihat sama 306,52619. Artinya apa? Kalau tidak ada penjualan atau tidak harganya nol, advertising biaya iklannya juga nol, berarti penjualan itu sebanyak 306 unit. Tapi kalau ada nilai untuk harga atau advertising akan bervariasi lagi. Oke, sekarang koefisien untuk price atau harga pie itu minus 24,975. Jadi kalau ada kenaikan harga, berarti disesuai dengan sign-nya atau tandanya, berarti penjualan pie itu akan menurun. Masuk akal tidak? Menurut kalian, kalau harga naik, penjualan berkurang. Masuk akal, Pak. Masuk akal. Karena sesuai hukum permintaan penawaran, semakin tinggi harga, permintaan semakin Berkurang. berkurang. Menurut semakin Untuk rendah. untuk barang normal ya, kita tidak bicara barang loks atau barang substitusi. Kayak ini kita asumsikan adalah kue pie ini barang normal. Sedangkan tanda untuk periklanan atau advertising di sini positif. Kalian lihat. Artinya kalau iklannya semakin banyak, kita tambah biaya iklan $1, penjualan pie itu akan meningkat sebanyak 74,131 unit. Masuk akal tidak menurut kalian sesuai teori? Kalau kita iklankan lebih, kita alokasikan biaya iklannya lebih besar, berarti jangkauan iklannya lebih banyak. Apakah betul bisa Masuk akal. meningkatkan penjualan? Betul, Pak. Betul. Kalian lihat kalau di Keva itu biasa kan mereka ada
Kalau yang jual-jual handphone itu mereka ada promo sampai turun-turun di pasar, Pinggir jalan. pinggir jalan bagi-bagi brosur. Nah, itu bentuk pengiklanan atau pasang atau sewa apa? Selebgram untuk promosi di media sosial, influencer. Nah, itu bentuk dari advertising. Kalian lihat di sini, ini interpretasinya. Where sales in number of pies per week, jadi penjualan dalam jumlah pie atau kue pie-nya setiap minggu, harganya itu dalam bentuk dolar, biaya iklannya dalam bentuk per $100. Sales will decrease on the average by 24.975 pies per week for each $1 increase in selling price, net of the effect of charge change due to the advertising. Untuk koefisien B2, 74.131, sales will increase. Increase artinya apa? Meningkat. Karena di sini positif kan? On average, by 74.131 pies per week for each $100. Jadi setiap penambahan biaya iklan sebanyak $100 akan meningkatkan penjualan kue pie itu sebanyak 74,131 unit. Tadi di harga, kalau harganya naik $1 akan mengurangi penjualan kue pie itu sebanyak $24,975. Nah, sekarang kita mau lihat equation to make prediction. Persamaan untuk melakukan prediksi. Jadi, coba kita lihat di sini. Predict sales for a week in which the selling price is 5.5 and advertising is $350. Jadi kalau kita memprediksikan penjualan untuk selama seminggu di mana harga jual pie itu $5,5 dan biaya periklanan itu $350, tinggal kita kalikan saja, masukkan di sini. Jadi price itu kita masukkan nilai 5,5 dan juga advertising kita masukkan 3,5. Kalian ingat kenapa 3,5? Karena di tabel sebelumnya itu kalian lihat ini bukan 3,3, ini artinya 3,3 kali 100 berarti 330. Jadi di sini 3,5 ini kita bisa pakai 350 ini kita bagi 100 jadi dapatnya 3,5. Jadi prediksi salesnya kita lihat 306,526 ya 526. Kalau di luar negeri tanda titik ini dibaca koma. Jadi ada sedikit perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia kita baca ini ribu, berarti ini 306.526 tidak. Kalau di luar negeri ini dibaca koma. Jadi 306,526. Cara point, point bacanya itu point. Kita kurangi dengan 24,975 kali 5,5 tambah 74,131 kali 3,5. Hasilnya nanti 428,62. Jadi penjualan kue, pie, kalau harganya kue itu per unit $5,5 dan biaya iklan di minggu itu adalah $350 adalah sebesar 428,62 unit. Sekarang apa? Coefficient of multiple determination. Jadi koefisien dari uh, berbagai tingkat. Jadi di sini R square, kalian lihat di tabel ini sebenarnya sudah ada nilai R square-nya, tapi kita lihat bagaimana cara mendapatkannya. Jadi regression sum square of regression dikali sum square total. Di situ kalian lihat R square-nya itu adalah hasil dari di analisis of varian yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kita lihat sum square-nya 29.460,027
dibagi dengan totalnya 56.493,333. Hasilnya 5. Di sini kalian lihat di depan belum ada angka kan, tapi langsung tunjuk titik 52148. Biasanya kalau tidak tertulis apa-apa di depan tanda titik, itu artinya 0, sehingga R square-nya betul 0,52148. Apalagi sekarang, R square adjective. Nah, ini ada perbedaan. Adjusted, bukan adjective, adjusted. Kalau R square, itu kita pakai ketika kita pakai sampel, tidak pakai populasi. Sedangkan kalau kita pakai populasi, kita pakai adjusted R square. Contohnya, kenapa? Ketika populasinya jumlahnya kecil, contohnya kayak kalian mahasiswa yang hanya 50 orang, ya kita pakai populasi saja. Tapi kalau untuk satu provinsi, satu kabupaten, satu desa, kita bisa pakai sampel. Nanti teknik pengambilan sampel kalian bisa pelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Di situ akan dijelaskan cara-cara pengambilan sampel. Di sini satu kurang, tanda kurung bracketnya ini dibuka dengan tanda kurung lagi, 1 kurang R square. Jadi tadi R square-nya berapa? 0,52 dibagi dengan jumlah sampel kurang 1, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel kurang 1. Jadi adjusted R square itu dapat 0,44172. Artinya, 44.2% of the variation in pie sales is explained by the variation in price and advertising, taking into account the sample size and the number of independent variables. Jadi, kalau tadi yang R square itu 52.1% of the variation in price sale is explained by the variation in price and advertising. Jadi, artinya 52,1% dari variasi dari yang terdapat pada penjualan kue pie itu dijelaskan dari variasi oleh model yang kita bangun. Model yang kita bangun apa? Price dan advertising untuk sampel. Tapi kalau R square adjusted itu 44,2% dari variasi jumlah penjualan kue pie yang dipengaruhi oleh harga kue pie dan juga iklannya, taking into account ya, diambil dari sampel size, ukuran sampelnya, dan jumlah dari variabel independen. Makanya di sini kalian lihat, sampel size ada, N, jumlah sampel berapa tadi? 15 seminggu, variabelnya berapa? 2. Oke, jadi itu yang menentukan kekuatan atau adjusted yang sudah disesuaikan. Apalagi, apakah model ini signifikan? Is the model significant? Jadi di situ signifikansi itu kita pakai namanya F-test. F-test itu artinya simultaneo apa secara simultan. Show if there is a linear relationship between all of the X variables considered together and Y. Use the F-test statistic and the hypothesis like this. Nah, ini. Jadi F-test itu apa? F-test itu menunjukkan apakah ada hubungan yang linear atau yang segaris antara semua variabel X terhadap secara bersama-sama terhadap variabel Y. Jadi kita menggunakan bukan T, tapi karena T itu hanya pengaruh tiap-tiap variabel X, tapi kalau antara price dan juga advertising tadi secara bersama-sama mempengaruhi Y, makanya kita harus bangun hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah, hipotesis alternatifnya adalah tidak ada sama dengan nol. Kalau sama dengan nol itu tidak ada hubungan yang linear. Tapi kalau hipotesis alternatifnya at least one of DBI, setidaknya salah satu dari variabel X, entah itu harga, entah itu biaya advertising, either the price or advertising,
have a linear relationship with the pie sales. Setidaknya antara harga atau biaya iklan itu punya hubungan atau pengaruh yang linear terhadap penjualan kue pie. Kita lihat di sini tes statistiknya, MSR per MSI sama dengan tadi, SSR per jumlah variabel dibagi sum square error, dibagi lagi N kurang K, jumlah sampel kurang jumlah variabel. Jumlah sampel 15 kurang jumlah variabel berapa? Berapa variabel tadi kita? Dina tenis, berapa variabel? Halo, Dina tenis. Variabel kita ada berapa Iya, tadi? Pak. Variabel kita ada berapa? Halo, Dua. dua. Apa saja? Apa saja, Diana? Ada yang bisa bantu Dina? Ada berapa variabel dan apa saja variabelnya? Adakah yang bisa membantu saudari kita Dina? Domingus Malitalo. Halo, Domingus. Ya, Pak. Ya, selamat sore, Domingus. Sore, Pak. Oke. Ada berapa variabel kita tadi, Domingus? Dua, Pak. Oke, apa saja? Apa saja variabel yang menentukan penjualan kue pie? Apa saja? Ada yang tahu variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penjualan kue pie tadi? Halo, ada yang bisa bantu Dina dan Domingus 2D? Ada yang bisa bantu? Apa saja variabel tadi yang saya sudah sebutkan berulang-ulang kali? Harga dan iklan, Pak. Harga dan iklan. Oke. Jadi 15 kurang 2 kurang 1. Jadi where is F stat has numerator degree of freedom and denominator degree of freedom n minus k minus 1. Jadi eh, ini di atas namanya pembilang, di bawahnya sebutnya penyebut. Jadi numerator and the denominator. Oke, kita lihat. Mari kita hitung F statistiknya, MSRI-nya, MS residual, marginal score of residualnya. Jadi 14.730 dibagi MSE. MS errornya. Errornya berapa? 22,776. Kita bagi. Hasilnya 6,53861. Nah, sekarang kita lihat p-value-nya.
P-value-nya adalah probability value for F-test, 0,001. Signifikan atau tidak? Kalau signifikan itu biasanya dia lebih kecil dari 0,05. Di sini signifikannya 0,01. Mana yang lebih besar, 0,05 atau 0,01? 0,05 Pak. Mana yang lebih besar, 0,05 atau 0,01? 0,05 Pak. Nah, berarti hasil F hitungnya kita di sini atau F statistiknya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Di sini nilainya berapa? Efrem Marinus Nabu. 0,01. Oke, 0,01. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Sabar Samson. Saya tanya Lebih Efrem Marinus Nabu. baik. Lebih lebih kecil. Lebih kecil. Artinya berarti kita menolak hipotesis awal dan kita menerima hipotesis alternatif. Jadi kalian lihat di sini gambarnya. Ini kalau dia hitungannya di sini, berarti kita terima hipotesis nol. Tapi karena dia ada di sekitar sini, maka kita menolak hipotesis nol. Tapi kalau dia berada di yang putih ini, berarti kita terima hipotesis nol. Sekarang kita lihat, bandingkan antara F statistik dengan F tabel. Nah, F statistik itu 6,53, hasilnya berapa tadi? 6,5386. Sedangkan di F tabel, nilainya nanti kalian lihat, F tabel untuk 0,05 itu 3,885. Mana yang lebih besar? Apakah F hitung kita yang 6,5 atau F tabelnya? Mana yang lebih besar kalian lihat? Mana yang lebih besar? Yang nilainya F tabel yang warna merah ini atau nilai F hitung kita atau tes statistik kita? Nilai F itu. Nilai F hitung. Oke. Jadi berdasarkan lebih besar nilai F hitung, lebih besar daripada F tabel, maka since F test statistic is in the rejection region, jadi dia ada di sini. Di sini kan kalian lihat nilainya 3,885. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti semakin ke kiri dia 3,881 sampai 2 sampai terakhir 0. Sedangkan ke kanan itu bisa besar sekali sampai 6, berarti 6,5386 itu ada dia di kisaran situ. Dan kisaran ini adalah kita menolak hipotesis awal bahwa tidak ada yang uh, berpengaruh. Sedangkan di hipotesis alternatif setidaknya antara satu atau dua itu mempengaruhi secara bersama-sama mempengaruhi penjualan pie. Jadi conclusion atau kesimpulannya, there is evidence that at least one independent variable affects Y. Terdapat bukti bahwa setidaknya satu variabel independen antara harga atau biaya iklan mempengaruhi penjualan kue pie. Nah ini kalian lihat bentuknya. Kalian lihat Y hat sama dengan B0. Jadi di sini observasi yang kita ambil yang di titik biru. Di sini 0, di bawah sini biasanya ada gambaran 0. Jadi penjualan apa kue X1 tadi apa? X1 berarti harga. Kalau harga di sini berarti X2 ini biaya iklan. Jadi nanti gambarannya seperti ini. Sekarang kita lihat error atau residual form from the regression model. Jadi errornya atau hal-hal yang tidak kita masukkan dalam model itu, hal-hal yang tidak bisa kita ukur, atau memang setidaknya kita sudah batasi bahwa yang menentukan atau mempengaruhi penjualan kue pie adalah harga dan biaya iklan. Jadi errornya itu atau nama lainnya itu variabel pengganggu, disturbance, itu terdistribusi normal antara di X1 atau X2, antara di Y actual dengan Y prediktornya.
error have a constant variance, jadi variance-nya itu tingkat keragamannya itu konstan. Model errors are independent, jadi error itu independen. Dia berada di sebelah kanan sama dengan dia bukan sesuatu yang dipengaruhi. Residual plots used in the multiple regression, the residual plots are used in multiple regression. Ya, residual itu ada untuk Y hat, ada untuk X1, X2, dan residual for time series data. Nah, tadi kan time series data, data jenjang waktu atau rentang waktu. Jadi antara minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 itu independen. Are individual variable signifikan? Kalau kita ingin mempertanyakan tingkat kepercayaan atau pengaruh secara nyata dari variabel X atau X1 atau X2, maka kita harus menggunakan namanya t-test untuk individual variable slope atau tingkat pengaruh dari tiap-tiap variabel antara harga dan juga satunya apa lagi tadi selain harga? Ansiana Yolanda Sanan, apa lagi selain harga tadi? Halo Ansiana, selain harga tadi, variabel yang satu apa? Ansiana masih ikut kuliah tidak nih? Pak, Apa selain harga variabel satu lagi apa tadi? iklan, Pak. Iklan, Pak. Iklan, oke. Coba kita lihat di sini. Shows if there is a linear relationship between the variable x subscribe g atau xj and y holding constant the effects of the other x variable. Jadi kita bangun hipotesisnya. Hipotesis nol tidak ada, seperti biasa kalau sama dengan nol berarti tidak ada hubungan yang linear. Ini hipotesis setidaknya salah satu dari uh, variabel-variabel independen itu mempunyai hubungan yang linear terhadap y atau variabel terikat. Jadi nanti kita hitung tes statistiknya. Seperti ini sudah banget tidak ada hubungan untuk hipotesis 0. Hipotesis 1 adalah tidak sama dengan 0, sehingga kita belum tahu apakah positif atau negatif. Ini hubungan dua arah, sehingga kita bilang saja tidak sama dengan 0. Linear relationship does exist, artinya betul-betul ada antara variabel independen dan variabel dependen. Tes statistiknya itu sama dengan koefisien dikurangi 0 dibagi dengan S-nya. Ini degree of freedom-nya masih sama tadi, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Nah, kita lihat di sini. Hasil dari tes statistik untuk masing-masing itu untuk uh, price itu minus 2,3, untuk advertising itu 2,8. Kita lihat ini karena uji dua arah. Kita lihat for price, nah degree of freedom-nya itu 15, jumlah sampelnya ada 15, mewakili 15 minggu, jumlah variabelnya itu ada 2, itu mewakili harga dan juga biaya iklan, dikurangi 1 sama dengan 15 kurang 2, 13 kurang 1, 12. Alfanya atau tingkat error ketidakpercayaan kita adalah 0,05, berarti kita percaya sebesar 5. Kalau kita tidak percaya sebesar 5%, berarti kita percaya sebesar berapa? Novrianto Lucen Fukur Ruas. Halo. Novrianto Lucen Fukur Ruas. Halo, Novrianto. Apakah masih bergabung?
Oke. Maria Isabella Clau. Kalau kita tidak percaya sebesar 0,05, berarti kita percaya sebesar berapa? 0,05 ini berapa persen, Maria Isabella Clau? nol koma 0,5 ini berapa persen? Nanti dikali 100, 0,05 kali 100, berarti 5% kan? Kalau kita tidak percaya sebesar 5%, berarti kita percaya sebesar berapa? 0,5%. 1 kurang alfa, 1 kurang 0,05 berapa? 0,95 atau 95%. Berarti kita mempercaya dari hasil ini sebesar 95%. Karena kita di sini menggunakan hipotesis tidak ada lebih besar, lebih kecil, kita hanya bilang tidak sama dengan nol, berarti setidaknya ada hubungan entah itu positif, entah itu negatif, atau pengaruhnya, maka kita pakai dua arah. Nah, dua arah berarti 0,05 ini kita bagi dua lagi, berarti 0,025. Makanya di sini ada simbol T alfa per 2. Nah, untuk degree of freedom 12 di T-tabel, nanti kalian lihat lagi, saya sudah bagikan video cara baca T-tabel, nilainya itu 2,1788. Sedangkan perhitungan statistik kita itu minus 2,306, probability value-nya itu 0,39, 0,039. Di sini probability value-nya 0,0145 dengan nilai tes statistik untuk biaya iklan itu 2,85. Kalian lihat di sini, mereka berada di satunya yang negatif itu di 2,306. Di sini kalau nilai negatifnya itu minus 2,17. Berarti dia ada di sekitar sini karena dia minus 2,306. Sedangkan kalau yang untuk positif dia 2,17. Berarti adanya di sekitar sini karena minus 0,25. Di sini juga minus 0,025, di sini 0,25. Kita mendefinisikan berarti dia tidak sama dengan 0 karena di sini dia 0. Dia lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0. Berarti kita menolak H0-nya. Berarti setidaknya ada masing-masing itu punya hubungan linear dengan antara price, antara harga, antara biaya iklan dengan tingkat penjualan atau jumlah pie yang terjual. Satunya berhubungan positif, yaitu biaya iklan, satunya berhubungan negatif, yaitu harga. Sehingga bisa dibuktikan bahwa antara harga dan juga biaya iklan mempengaruhi penjualan kue pie itu pada tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat ketidakpercayaan kita alfanya 0,05 atau 5%. Nah, confidence interval estimate for the slope itu kita bisa lihat di sini price-nya. Nah, ini kalian lihat standar error-nya sudah ada. Tinggal nanti dilihat example from 95% of confident interval atau interval kepercayaan 90%, the effect of change in price of on pie sales itu jadi minus 24 tambah 2,178 itu tingkat kepercayaan yang dinilai T itu tambah kurang dengan dikali dengan 10,88 standar error. Jadi ini rata-ratanya, ini standar errornya. Sehingga intervalnya itu antara dari minus 48,5 sampai minus 1,374. There's interval does not contain zero, so price has significant effect on sales. Jadi interval ini tidak mencakup nol, sehingga harga itu berdampak pada penjualan itu sangat signifikan atau berdampak secara nyata. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya?
Ini koefisiennya plus minus nilai dari T tabel dikali dengan standar error. T tabelnya kita pakai degree of freedom-nya ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak, bisa kita cukupkan kuliah untuk hari ini. Pas, Pak. Oke. Kalau nanti baru saya bagikan rekamannya. Selamat sore. Selamat Selamat sore, sore, Pak. Pak.